Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Coe di channel edukasi trading binary option di broker Kotex. Dan buat teman-teman semua, salam sukses, sehat selalu, amin. Nah, kali ini kita akan membuat video tentang trading menggunakan bantuan indikator moving average. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dalam melakukan trading dan menggunakan indikator, nanti bisa ditonton videonya mulai dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip biar teman-teman yang baru bisa memahami inti daripada video yang Bang Coe buat. Nah, sebelum kita masuk ke inti video, Bang Coe mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah support akun channel YouTube Bang Coe, yang sudah klik like, komen, dan subscribe. Oke, kita akan masuk ke inti video dan kita masuk ke Google Chrome, masuk ke link Kotex. Oke, ini kita sudah punya linknya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung tentang link terbaru Kotex itu seperti apa, teman-teman tinggal buka video Bang Coe dan melihat di deskripsi, nanti akan ketemu linknya, tinggal klik dan akan masuk seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi yang belum punya akun itu bisa klik daftar, dan yang sudah punya akun itu tinggal klik masuk. Nah, kita sudah punya akun berarti kita akan masuk teman-teman ya. Oke, nah seperti ini tampilan utama dari aplikasi trading binary option untuk broker Kotex teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan candlestick-nya. Ini ada warna hijau dan warna merah. Sesuai dengan judul video, kita akan melakukan trading menggunakan bantuan indikator moving average. Jadi kita akan pasang indikatornya sehingga nanti kita akan bisa melakukan trading, menganalisa pasar seperti apa dengan bantuan indikator moving average. Sekarang kita akan pasang teman-teman ya. Jadi untuk memasang indikator itu ada di sudut kiri bawah. Ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sudut kiri bawah. Kita klik, kemudian ada tulisan indikator. Kemudian kita cari tulisan moving average. Ini ada. Oke, kita klik. Kemudian ini di sini ada periode. Periode yang 10 ini itu kita rubah menjadi 25 teman-teman. 25, kemudian warnanya kita kasih warna merah. Oke, kalau ini nggak usah kita rubah ya. Cukup dia di SMA, kemudian warna merah. Oke, kita cancel. Nah, oke, ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang satu lagi teman-teman. Tetap masuk di moving average. Oke, kemudian untuk periode yang kedua itu kita ganti di periode 50 teman-teman ya. Oke, 50. Kemudian warnanya kita ganti menjadi warna biru. Oke, sudah terganti. Kemudian kita cancel, keluar. Dan kita masuk lagi, tambahkan moving average yang ketiga. Oke, dan periodenya itu kita ganti ke 100 teman-teman. Dan warnanya kita kasih warna kuning. Oke, kita sudah terpasang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kasih samping aja dulu ini ya. Nah, ini sudah terpasang indikator moving average. Jadi kita menggunakan 3 moving average teman-teman ya. Yang pertama periodenya itu periode 25, yang kedua periode 50, yang ketiga periode 100 teman-teman. Jadi ini ketiga-tiganya ini memiliki fungsi masing-masing teman-teman ya. Dan fungsi daripada indikator moving average, dia akan membantu kita menganalisa pasar itu lagi tren seperti apa teman-teman. Apakah dia lagi naik atau turun, ataukah sedang tidak terlalu naik ataupun tidak terlalu turun. Apakah dia sedang bullish ataupun bearish ataupun sideways. Nah, dengan bantuan indikator moving average ini akan sedikit memudahkan kita untuk mengetahui pasar seperti apa, dan kita juga bisa mempermudah kita untuk dalam melakukan open posisi di pasar tersebut teman-teman. Oke, jadi ini seperti ini teman-teman ya. Nah, penjelasan daripada indikator moving average ini seperti ini teman-teman. Ini kalau kita lihat ini ya, yang sekarang. Kalau kita lihat dari titik ini ya, ini kan kalau kita lihat ini, ketika indikator moving average ini atau garis-garis ketiga ini, merah, biru, dan kuning itu merapat ataupun lebih dekat jaraknya antara
ketiga ini itu menandakan bahwa dia sedang sideways. Pasarnya lagi sideways teman-teman. Dia tidak cenderung naik dan dia tidak cenderung turun. Nah ini salah satu indikator ataupun bacaan ketika dia sedang sideways itu terjadi kedekatan antara indikator moving average 25, 50 dan 100. Nah, ini menggambarkan dia lagi sedang sideways. Berbeda dengan ketika dia melakukan tren naik ataupun tren turun, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ini titik support, titik resisten, kemudian turun. Kemudian dia menyentuh titik support sebelumnya, berarti dia naik lagi karena dia memang sideways. Kemudian dia naik dan dia turun kembali karena sudah menyentuh titik resisten sebelumnya. Kemudian dia turun, kemudian dia akan mencoba untuk membentuk harga baru, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ketiga indikator 25 dan 50 dan 100 ini sangat rapat, teman-teman ya. Kemudian dia mencoba untuk membentuk tren baru. Dia ada di sini titik resisten, kemudian dia ditembus. Ternyata dia akan tembus terus dan membentuk harga baru, yaitu dia sedang bullish, teman-teman ya. Dia sedang melakukan kenaikan. Kemudian dia naik, dilihat daripada indikator moving average 25, 50 dan 100, dia terjadi jarak yang cukup jauh. Sehingga di sini bisa kita simpulkan dia mengalami kenaikan, teman-teman. Akan tetapi di sini dia melakukan penurunan dan akan menembus moving average 25, kemudian dia mengincar moving average 50, ternyata dia menembus lagi. Apakah di moving average 50 ini akan ditembus sampai ke moving average 100, teman-teman? Oke, nah seperti itu. Itu bisa kita gambarkan ataupun kita bisa simpulkan pasarnya seperti apa dengan melihat bantuan indikator moving average, teman-teman. Selain daripada moving average ini, kita juga bisa lihat secara kasat mata. Memang kita lihat ini pasarnya dari sini ke sini itu memang terjadi kenaikan, teman-teman ya. Terjadi tren yang bullish. Dia sedang naik. Di sini kita lihat naik, turun, dan naik, dan turun, dan naik. Karena setiap tren ketika dia naik tidak mungkin dia hijau terus, teman-teman. Pasti ada merahnya, akan turun, dia naik, akan turun, dia naik, akan turun, dan dia naik dan akan turun. Nah, disitulah kita akan melakukan open posisi ketika ada celah dari tren yang sedang naik. Jadi kalau misalkan dia naik, kita akan mencari peluang ataupun celah untuk open posisi, sehingga ketika kita melakukan open posisi itu dia akan melanjutkan tren. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan dia di sini naik turun lagi, kemudian di sini dia melakukan kenaikan, nanti kita akan lihat di mana celah yang paling pas ketika kita melakukan open posisi. Sebaiknya kalau misalkan seperti ini, kita lihat dulu dia naik, dia turun. Kebiasaan market ketika dia turun, dia menyentuh moving average 25. Di sini dia sudah menyentuh moving average 25, teman-teman ya. 25, kemudian dia sentuh. Kita menunggu satu candlestick selanjutnya berikutnya, karena di sini ada sinyal. Sinyalnya adalah dia sudah menyentuh titik 25, titik moving average 25, sehingga kita menunggu satu candle setelahnya. Kemudian dia muncul candlestick warna hijau, sehingga ini menjadi konfirmasi, dikonfirmasi bahwa dia akan melanjutkan tren bullish ataupun naik, sehingga kita di sini bisa melakukan open posisi buy selama 3 atau sampai 5 menit ke depan, teman-teman. Nah, kalau di sini dia sudah mengganti pergantian candle, kemudian dikonfirmasi candle hijau, berarti kita di sini open posisi buy selama 5 menit atau 3 menit, kita sudah mendapatkan keuntungan, teman-teman. Nah, Bang, kalau misalkan seperti ini terjadi penembusan titik 25 moving average. Ini kan sebenarnya kalau dia sudah menyentuh titik 25, kita harus menunggu dulu, teman-teman, konfirmasi daripada candle setelahnya. Ternyata candle setelahnya itu dia tetap terkonfirmasi merah, sehingga itu kita tidak bisa melakukan open posisi dulu karena dia terkonfirmasi
candle merah teman-teman, sehingga kita menunggu candlestick selanjutnya. Ternyata di sini dikonfirmasi candle hijau. Tetapi ketika kita melakukan open posisi di sini untuk buy selama 5 menit, ini sebenarnya kalau kita hitung 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, ini bisa saja dia mendapatkan keuntungan tapi tipis teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat ini bisa profit juga sih. Tetapi kalau kita ambil 3 menit itu kita bisa mendapatkan kerugian. Karena di sini dia keluar candlestick doji. Kalau candlestick doji itu dia kebiasaannya akan melanjutkan tren yang terjadi saat ini. Misalkan dia turun, kemudian dikonfirmasi doji, dia itu kebiasaan marketnya akan melanjutkan tren yang ada. Nah, kalau misalkan di sini kita mengalami kerugian, tinggal kita tunggu momennya. Ketika di sini dia akan turun, kita menunggu celah. Kalau ini sepertinya kita rawan ya, gak usah dulu buka open posisi karena dia belum menyentuh titik 100 teman-teman. Artinya momentum untuk yang lebih bagus itu belum terjadi teman-teman. Dilihat daripada jarak daripada moving average 25 dengan 50 dengan 100 ini mulai untuk merapat teman-teman. Kemungkinan dia akan terjadi tren pembalikan karena ini tren moving average 25-nya akan menyilang ke bawah. Kemungkinan untuk pasar ini dia akan balik turun atau melakukan trend sideways teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba lihat di tren yang sedang bearish ataupun mengalami penurunan. Nah, di sini kita lihat di sini terjadi tren yang sideways teman-teman ya. Ini kita lihat sudah rapat titik support, dia naik, dia turun lagi karena dia menyentuh titik resisten sebelumnya, dia turun, kemudian mental lagi, dia menyentuh titik support sebelumnya, dia naik lagi. Jadi kebiasaan market sideways itu teman-teman, ketika terjadi sideways, dia akan mantul pembalikan harga kembali ketika dia mencapai titik support ataupun resisten sebelumnya. Nah, itu kebiasaan market untuk sideways. Ingat, kalau terjadi trend sideways, kita bisa menggunakan patokan support dan resisten. Seperti ini kita lihat, ini kalau kita lihat candle indikator moving average-nya ini, ketiga ini dia terjadi jarak yang sangat dekat. Ini menandakan bahwa dia lagi sideways. Sehingga ini kita bisa manfaatkan titik support dan resisten teman-teman. Ini dia turun, kemudian dia naik lagi, dia mencoba turun karena di sini ada titik resisten, kemudian dia turun, kemudian dia mantul lagi karena ada di titik support di sini teman-teman ya. Kemudian dia naik lagi, kemudian dia di sini dia turun lagi, kemudian dia mencoba untuk turun lagi. Di sini ada titik resisten sebelumnya, dia mantul, kemudian dia naik, kemudian dia mengikuti titik resisten sebelumnya sehingga dia turun lagi, kemudian dia naik lagi mengikuti pantulan support sebelumnya teman-teman. Kemudian di sini dia mencoba untuk membentuk tren yang baru teman-teman ya, sehingga di sini terjadi penembusan tren, tetapi di sini dia membentuk lagi tren sideways. Oke, kita coba cari tren bearish yang kuat teman-teman ya. Contoh atau kita coba buka pasar lain teman-teman. Kita lihat tren turun yang kuat sehingga kita bisa membuka perdagangan di tren yang bearish teman-teman ya. Ini. Nah, ketika teman-teman mendapatkan pasar yang kuat atau yang naik, tinggal teman-teman manfaatkan celah untuk membuka open posisi. Nah, seperti ini. Ini kita lihat tren sedang bearish atau sedang turun teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia turun, tidak mungkin dia akan melakukan semua warna merah teman-teman. Dia melakukan merah, nggak mungkin. Pasti dia merah, naik lagi, hijau, naik lagi. Ini tren yang sedang bearish, dia sedang turun. Dia akan mantul melakukan candle koreksi dan melanjutkan trennya lagi ke bawah sebelum membentuk tren baru. Contohnya, misalkan ini tren turun. Kita lihat ini lagi sedang turun, kemudian dia turun, dia naik, dia belum menyentuh titik moving average ya.
Kalau seperti ini ya teman-teman bisa saja melakukan open posisi tetapi tidak sesuai dengan materi kita. Kalau misalkan sesuai materi kita seperti ini ya. Kalau kita lihat contohnya ini. Kita lihat contohnya ini, dia menyentuh titik moving average 25. Ternyata ini ada sinyal. Di sini ada sinyal teman-teman ya. Sinyal ini memberikan aba-aba kita akan melakukan open posisi sell. Tetapi dikonfirmasi candle hijau. Berarti kita belum bisa melakukan open posisi karena kemungkinan dia akan mengejar moving average ke 50. Sehingga kita menunggu dulu. Kemudian dikonfirmasi candle doji. Candle doji ini kuat untuk melanjutkan tren sebenarnya. Jadi kita nggak usah dulu untuk melakukan open posisi. Kemudian di sini kita tunggu lagi konfirmasinya apakah dia tetap hijau ataukah seperti apa teman-teman. Ternyata dia dikonfirmasi candle doji lagi teman-teman. Sehingga ada potensi dia akan melanjutkan tren yang terjadi, itu tren hijau yang sebelumnya teman-teman ya. Nah kemudian kita menunggu satu candlestick lagi apakah dia dikonfirmasi hijau lagi atau seperti apa. Ternyata di sini dia dikonfirmasi candle merah. Candle merah kita menunggu dan diperkuat satu konfirmasi lagi candle merah teman-teman. Di sini teman-teman bisa melakukan open posisi sell. Sehingga di sini termentahkan sinyal yang diberikan oleh moving average 25 ini sudah dikonfirmasi yang kuat di sini teman-teman ya. Di sini kita menunggu tren. Aduh, sorry teman-teman. Mana yang tadi? Di sini kita menunggu konfirmasinya, ternyata dikonfirmasi doji, penguatan untuk naik lagi, ternyata dikonfirmasi candle merah dan kita menunggu satu candlestick lagi, ternyata tetap kuat merah sehingga kita buka perdagangan di sini teman-teman. Kita bisa buka perdagangan 3 sampai 5 menit dan ternyata sudah mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Penjelasan tentang penggunaan indikator moving average 25, 50 dan 100 teman-teman di pasar ataupun tren yang sedang bullish naik atau sedang bearish itu penurunan teman-teman. Nah, inti daripada penggunaan dari indikator moving average ini dia bisa memberikan kita gambaran apakah tren ini sedang naik atau sedang turun teman-teman atau sedang sideways. Karena kalau kita lihat seperti ini, dia melakukan penurunan ke bawah dan terjadi jarak yang cukup jauh, itu bisa kita simpulkan bahwa dia sedang turun atau sedang bearish. Sama juga seperti ini teman-teman, dia jaraknya sangat dekat, kita bisa simpulkan bahwa tren yang saat ini terjadi itu tren sideways, tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Nah, seperti ini dia mengalami penurunan dari atas ke bawah dan candlestick-nya berjalan di bawah ketiga moving average ini, kita bisa simpulkan bahwa trennya lagi sedang bearish atau turun teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari indikator moving average. Nah, oke. Sekarang kita coba melakukan open posisi menggunakan akun demo teman-teman ya. Kita aplikasikan teori kita di pasar saat ini. Kita coba buka aja dulu pasar yang ada. Nah, oke teman-teman, kita lihat di sini terjadi jarak yang cukup ke bawah, jarak yang ini ya, jarak yang lebar antara moving average 25 dengan 50 dengan 100 teman-teman. Kita lihat di sini ada penyentuhan moving average 25. Kita tinggal tunggu, ini ada sinyal. Ada sinyal teman-teman ya. Ada sinyal. Kita lihat, oke, dia naik. Dia naik dulu, kita tunggu. Kita tunggu momennya teman-teman ya. Jangan terburu-buru karena kalau misalkan kita open posisi di sini, bisa saja dia akan menembus ke atas teman-teman karena dia sudah terjadi penembusan moving average 25. Kita tunggu momennya. Apakah dia betul-betul membentuk harga baru, tren baru, yaitu tren bearish. Karena kita lihat di sini dia terjadi tren
sideways teman-temannya, kemudian dia mencoba untuk membentuk tren baru. Oke, sabar, ini terjadi penembusan, sinyalnya terjadi penembusan, tinggal kita tunggu konfirmasinya. Oke, ternyata dia naik lagi. Apakah dia tetap melakukan tren sideways atau seperti apa? Kita coba lirik yang lain ya. Kita coba lirik yang lain. Ini tren mencoba untuk menjadi tren bullish teman-temannya. Terjadi tren yang naik. Momennya belum ada. Oke. Nah, ini kita lihat tren saat ini dia mencoba untuk terjadi penurunan. Di sini terjadi penyentuhan moving average 25. Ini sinyalnya teman-teman ya. Ini sinyal yang diberikan oleh candlestick hijau ini, sinyal. Kemudian kita tunggu konfirmasi apakah dia merah ataukah hijau. Ternyata dia melakukan penerusan untuk naik dan melewati moving average 25, sehingga konfirmasi ini kita belum bisa melakukan open posisi sell karena ini kita lihat dia penurunan. Harusnya kita mengikuti tren yang ada ya. Kalau turun ya kita harus ikut turun teman-teman. Tetapi tinggal kita melihat momentumnya ada di mana. Ternyata dia di sini, kita tunggu dulu dia ketika menyentuh titik 50 ya, titik moving average 50. Oke, kita tunggu momennya sembari kita lihat pasar yang lain teman-teman ya. Oke, misalkan di sini terjadi merah, kemudian dikonfirmasi merah sebelum dia tembus di moving average 50, kita tinggal tunggu 2 candlestick selanjutnya. Kalau misalkan dia merah, kita bisa melakukan open posisi sell selama 5 menit teman-teman ya. Kita tunggu dulu apakah ini tetap candlestick merah ataukah hijau. Kalau misalkan hijau, kita belum bisa melakukan open posisi sell. Tapi kalau misalkan dia konfirmasinya ini merah yang besar, itu kita bisa melakukan open posisi sell. Nah, ini kita bisa lakukan open posisi sell di 5 menit. Oke. Ini kok belum. Nah, kita sudah melakukan open posisi sell selama 5 menit ke depan. Oke. Kita tunggu teman-teman ya. Nah, kenapa di sini alasan Bang Choi melakukan open posisi sell selama 5 menit? Itu kalau kita lihat di sini, dia terjadi harga sideways, teman-teman ya. Kita lihat sideways ini terjadi jarak yang cukup dekat antara moving average 25, 50 sampai 100. Kemudian di sini dia mencoba untuk melakukan penembusan titik support sehingga terjadi tren yang baru. Di sini kita lihat moving average 25 dan 50 dan 100 itu terjadi jarak yang cukup lumayan jauh teman-teman. Kemudian dia di sini turun, kemudian dia naik lagi, dia melakukan koreksi dan dia turun lagi, dan dia melakukan koreksi lagi, naik dan dia turun lagi. Ketika pasar sedang turun, kita harus mencari celah di mana kita bisa melakukan open posisi sell ketika trennya lagi turun teman-teman. Ternyata dia melakukan koreksi naik menyentuh titik 25, itu terjadi yang namanya ada sinyal yang diberikan teman-teman. Ada sinyal yang diberikan, ternyata dia memberikan konfirmasi hijau. Ternyata hijau, kita belum bisa melakukan open posisi sell. Sehingga kita akan menunggu dulu konfirmasi selanjutnya. Apakah dia melanjutkan tren naik, dia muncul candlestick hijau sehingga di titik 50 ataukah seperti apa. Nah, ternyata dia dikonfirmasi candle merah.
Ketika dikonfirmasi candle merah, kita belum bisa melakukan open posisi sell karena jangan sampai di candle merah ini hanya koreksi teman-teman dari candlestick ataupun arah harga naik. Ternyata kita loss ketika kita melakukan open posisi kalau kita terlalu buru-buru. Tetapi kita menunggu satu candlestick penguatan konfirmasi. Apakah memang betul-betul dia akan sudah melanjutkan tren yang sedang turun ataukah seperti apa. Ternyata dia dikonfirmasi lagi candle merah yang besar. Sehingga Bang Choe melakukan open posisi sell di sini teman-teman ya. Sell di sini karena Bang Choe masih percaya bahwa dia akan melanjutkan tren yang sedang turun ini teman-teman. Tapi saat ini kita lihat ini masih sementara loss teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu dulu seperti apa hasil untuk open posisi kita di 5 menit ke depan teman-teman. Nah, di sini kita melakukan open posisi di pasar out USD untuk 5 menit ke depan. Oke, kita tunggu. Ternyata dia naik ya. 1 menit ke depan itu kita profit dan di sini kita loss teman-teman. Oke, kita tunggu. Waktu 5 menit yang kita lakukan itu kita bisa lihat di sini teman-teman. Kita bisa lihat di sini sisanya itu masih ada 1 menit 20 detik ke depan. Untuk open posisi kita ini totalnya 5 menit ya. Dengan melakukan open posisi 14.000. Tapi kita masih menggunakan akun demo teman-teman. Karena kita praktekkan materi yang kita jelaskan, yaitu penggunaan indikator moving average. Oke. Apakah ini profit ataukah seperti apa? Kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu sisa waktu 40 detik. Berarti sisa kurang lebih 1 candlestick setengah teman-teman. Kita sekarang masih loss ya. Masih loss. Oke. 30 detik terakhir. Kita sudah profit teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru yang mau belajar ketika melakukan open posisi kemudian 1 menit 2 menit yang terjadi itu misalkan teman-teman open sell kemudian candlenya naik, itu jangan terlalu panik untuk saat itu teman-teman, karena masih ada waktu yang berjalan. Itu biasanya dia naik dulu atau turun dulu dan dia akan kembali. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah menganalisa dengan baik pasarnya seperti apa, nah akan terjadi profit kalau misalkan teman-teman sudah yakin. Nah, ini kita profit teman-teman ya. Ternyata analisa kita itu sudah betul, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan daripada moving average yang kita gunakan teman-teman. Jadi inti daripada penggunaan indikator ini itu teman-teman harus jeli melihat tren pasar yang terjadi seperti apa. Apakah dia mengalami penurunan atau kenaikan, kemudian teman-teman harus jeli melihat di mana kita harus melakukan open posisi yang pas sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan teman-teman. Nah, mungkin video kali ini sampai di situ dulu. Kita akan ketemu di video selanjutnya dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton videonya dari awal sampai akhir itu bisa lebih memahami apa yang menjadi pembahasan kita di video kali ini teman-teman ya. Dan Bang Choe juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah nonton video Bang Choe mulai dari awal sampai akhir. Dan insya Allah kita akan buat nanti video edukasi selanjutnya. Dan Bang Choe juga mengucapkan salam sukses, sehat selalu buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.